Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya buat pecinta alpukat. Pada kesempatan kali ini aku mau mereview kembali. Ya sebenarnya pohon ini sudah beberapa kali aku review ya. Cuman kan di sini mau saya sedikit tekankan adalah pohon ini tuh sehabis mengalami proses besar, pruning besar. Artinya kemarin itu hampir semua ranting, itu dibersihkan. Harapannya adalah untuk mencari tunas baru dan mencari buah baru lagi, karena pohon ini kan sudah tua teman-teman ya. Anda bisa tengok itu pohonnya itu kan udah umur di atas 5 tahunan. Nah, jadi kalau di sini tuh kalau udah umur di atas 5 tahun, mungkin standarnya di angka 7-8 tahun itu di pruning habis ya, pruning besar lah. Nah itu dengan harapan konsepnya itu mencari tunas baru semacam ini. Nanti akan tumbuh buah pun juga istilahnya baru lagi. Kalau dibiarkan pohonnya pertama gede gitu kan, buahnya itu biasanya kan ya banyak tapi kan kecil-kecil. Nah gitu, pada konsepnya semacam itu teman-teman ya. Nah ini sampean bisa lihat sendiri kira-kira hasilnya semacam apa. Hasilnya bagaimana, ini perlu sampean nilai sendiri. Dan kemungkinan kalau buah rontok itu kalau di sini hampir tipis ya, tipis kemungkinan. Tipis kemungkinannya itu rontok kalau di sini. Kalau dibuangin iya. Jadi maksudnya apa kok pentilnya itu dibuangin? Pentil dibuangin ya harapannya itu mencari buah yang notabene berkualitas, buah yang notabene bagus ya. Jadi kalau buah yang pentil-pentil agak menceng-menceng atau gimana itu enggak dirawat kalau sini. Kalau perlu dibuang, kalaupun enggak dibuang, enggak dibungkus. Ini tak kasih contoh. Nah ini kan menceng. Nah jadi nggak dibungkus ya, mungkin bahasanya kalau yang menceng-menceng ini tetap dibiarkan itu. Ya paling nanti ya dikasihkan saya itulah yang jelek-jelek itu. Kalau yang bagus-bagus itu kan jadi duit teman-teman. Ya kira-kira semacam itu ya. Kalau soal pupuk itu masih standar ya. Kalau pupuk itu masih pakai pupuk organik, cuman ya mohon maaf belum bisa review pupuknya karena ya belum punya HP 2. Ya minimal dapat pinjaman HP jane ya iso. Nah gitu. Jadi kalau tadi kan di postingan saya sampaikan bagaimana perkembangannya, apakah ada bunganya pada rontok semua. Hasilnya Anda bisa lihat sendiri, dan mungkin saya katakan tidak, karena hasilnya endingnya semacam ini. Hampir jadi buah 80%. Nah dari 80% itu nanti dibuangin yang kecil-kecil itu ya mungkin masih adalah 60%-an. Nah kira-kira gitu teman-teman ya. Ada juga tadi yang request apa yang ada di drum. Ini ternyata banyak. Ini juga, yang itu juga. Nah ini isinya apa? Ini isinya itu kalau di Indonesia itu apa ya? Ya bisa dibilang kompos ya.
Ya betul, kompos. Jadi ini bener-bener pure kompos. Nah, pertanyaannya kompos ini dari apa? Nah ini, kalau ini kan juga dari dedaunan itu dikering-keringkan, dicampur-campur gini lah. Nah nanti ini juga demikian. Nah ini jerami, ada jerami, daun-daunan, ada ya ini tanah, tapi tanah ya mengandung unsur apa namanya, unsur ya bener telek wedhus. Ada unsur kotoran kambingnya, nanti dijadikan satu di sini, dicem di sini, ditrem ini kan. Nah ini dipupukkan itu nanti kalau selepas musim panen. Selepas musim panen. Jadi selepas musim panen itu istilahnya kan butuh nutrisi tinggi untuk persiapan buah berikutnya. Jadi kan ini nanti setelah musim panen itu kan dipruning kembali, ditata kembali toh. Ditata kembali, habis itu ya dipupuk kayak macam ini. Karena untuk percepatan. Nah, setelah kan istilahnya kan panas lah, cara kerjanya kan panas. Nah, cepeman itu kan istilahnya masih ori, belum melalui fermentasi kayak di pabrik itu kan tidak. Jadi butuh percepatan juga. Nah baru nanti kalau selepas itu kan masuk ke fase mau musim berbunga. Mau musim berbunga itu pakai pupuk biasa, pupuk organik biasa itu. Karena itu kan sifatnya soft dan masa berbuah. Itu masa berbuah kan pemupukannya kemarin sudah saya jelaskan ya. Antara jaraknya dan kira-kira dosisnya kira-kira kan udah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah di sini yang mau saya sampaikan itu tadi. Nah buat bukti nyata kalau pupuknya itu adalah trindel wedhus. Kalau dalam bahasa Jawanya kan trindel wedhus. Nah ini buktinya teman-teman ya. Ini buktinya kalau pupuk kandangnya itu dari trindel wedhus. Nah kira-kira gitu teman-teman ya, jelas ya. Buat teman-teman yang sekiranya masih belum jelas dengan pemaparan saya atau mungkin masih kasar gimana detailnya, sampean telepon aja pribadi. Engko tak jelaske, nanti tak jelaskan sepengetahuan saya. Saya juga tidak mau menjelaskan yang kira-kira aku ndak tahu ya ndak. Iya untuk aku ngomong nanti. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Kalau pupuk tetap menggunakan pupuk trindel wedhus itu masih di sini juga dibutuhkan. Cuman kalau yang cem-ceman ini notabene itu yaitu dipakainya itu nanti setelah musim tanam, setelah musim panen. Setelah musim panen itu dia butuh percepatan untuk perkembangannya, karena kan sifatnya kan keras kalau yang macam-macam itu kan. Nah ini teman-teman buahnya, Anda nilai sendiri bagaimana. Jadi menjawab dari postingan saya soal foto yang saya posting di grup Facebook maupun di YouTube sendiri, itu hampir tidak ada kerontokan, hampir. Nah ini sampean bisa lihat pohonnya sedemikian gedenya, karena emang udah tua, karena buahnya sudah tidak produktif, maka di pruning. Nah kalau yang dibungkus-bungkus itu buahnya udah agak gede-gede teman-teman ya. Ya kira-kira itu udah satu jempol kaki lah. Ini kan kalau di Indonesia spektakuler ini.
pohonnya tingginya cuma berapa, setengah meter kan ya, tapi dia ke samping-sampingnya ini kan bisa 1,5 meter. Ini buahnya udah kayak gini kan gitu. Nah ini juga, ini kan sangat istimintil. Anda bisa lihat sendiri ya, pohonnya itu gedenya sudah sedemikian. Nah, maka ranting-rantingnya itu istilahnya kemarin itu habis menjalani proses pruning besar-besaran, dihabiskan untuk mencari tunas baru dan buah yang baru lagi, yang segar lagi. Nah resikonya ada juga, ini yang gagal itu mati, tapi di bawahnya tetap tumbuh. Atasnya dia mati, tapi di bawahnya dia tetap tumbuh tunas barunya. Gitu teman-teman. Nah untuk mulsanya, sebenarnya ini tuh mulsanya bukan mulsa alam ya, ini juga dikasih mulsa. Ya kalau di Indonesia terpal kan ini. Itu. Ini kan terpal. Nah, itu rindil wedusnya juga kelihatan. Jeraminya, mulsa jeraminya juga kelihatan kan? Sorry. Nah. Yang masih kemarin. Karena ini kan sifatnya ditutup mulsa, jadi dia agak awet. Hanya ini kan nggak dirawat teman-teman, jadi kayak ketutup mulsa, apa namanya ini tuh kan nggak terlalu di itu, tapi sebenarnya ini full di mulsa. Kalau jarak tanam sendiri saya sampaikan secara normal ini jaraknya ada 4 kali 4. Kurang lebih kalau ini 4 kali 4. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Inilah hasil bunga dari postingan kemarin. Jadi bunga tidak ada yang rontok, 80% semua jadi pentil. Nah selepas proses itu dia dibuangin lagi sekitar 10-20%, jadi buah yang secara utuh masuk kategori bagus nantinya itu di ya 60-70% lah, kira-kira semacam itu. Sekian dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Bila mana ada salah kata dan sapa, mohon maaf. Dan juga silakan Anda tulis komentar Anda, entah itu cacian, makian dan lain sebagainya, karena itu sifatnya membangun bagi saya. Jadi sangat diharapkan dan sangat ditunggu di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.